saya Waidatun Umul Nisa, tentunya di acara Sehat Yuk. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa itu Pikma yang ada di sini. Nah, langsung saja, di samping saya sudah ada narasumber, langsung kita keperkenalan. Ya. Halo semuanya. Nah, seperti biasa mungkin udah ada yang tahu ya. Iya, udah saya, biasa. ya. Saya di sini juga. Kebetulan saya juga biasa di sini gitu. Ya, nama saya Munah Faiz dan kebetulan saya juga dipercaya menjadi ketua Pikma di STIMIK sendiri. Oh, Mbaknya berarti yang ketuanya langsung? Iya, ketuanya. Sebelahnya dan Mbak siapa? Nama saya Intan Ambari Andini, saya bendahara dan konselor sebaya di Pikma Patriot. Di Pikma Patriot. Iya. Nah, Mbak, ini kan Pikma Patriot ini kan baru ya kayaknya? Iya, baru. Baru di tahun ini? Iya. Sebenarnya Pikma Patriot itu apa? Kalau Pikma Patriotnya sendiri itu Patriot nama dari Pikma di STIMIK. Pikma itu pusat informasi dan konseling mahasiswa. Jadi kita lebih berpusat memberikan informasi dan konseling kepada mahasiswa STIMIK. Jadinya Pikma Patriot. Oh, jadinya Pikma Patriot. Iya. Nah, fungsi Pikma sendiri itu apa sebenarnya? Pikma sendiri punya dua fungsi dan juga ada dua tugas ya. Yang pertama itu konselor sebaya dan konselor sebaya dan pendidik sebaya. Konselor sebaya sendiri ini ada di sebelah saya. Kalau Mbak Intan berarti konselor sebaya? Iya, jadi tugas konselor sebaya itu menampung semua curahan hati dari para mahasiswa. Mungkin kan yang lagi galau, kan iya, biasa biasanya. remaja kan Iya, itu mungkin diputusin pacar, lagi jatuh cinta, ataupun mungkin jomblo-jomblo gitu. iya, Jomblo. jomblo-jomblo. Iya. Iya, seperti yang dibilangin sama Intan, curhat masalah keluarga kan yang namanya permasalahan nggak cuma hubungan percintaan, tapi keluarga juga bisa. Itu tugas konselor sebaya untuk menampung semua curahan tersebut. Nah, yang kedua itu pendidik sebaya, di mana pendidik sebaya itu memberikan informasi tentang triad KRR. Jadi resiko yang bakal dialami remaja, terus kesehatan reproduksi, apa aja alat-alat reproduksi remaja, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki, itu tugas pendidik sebaya untuk memberitakan informasi tersebut. Oh gitu. Kalau menurut Mbak Intan, syarat-syarat untuk menjadi anggota Pikma Patriot itu ada? Jadi nggak harus kita sudah tahu atau apa itu nggak. Yang penting yang pertama kita mau dulu ya. Nanti kalau misalnya sudah bersedia, nanti kita bisa mengadakan pelatihan untuk mereka supaya mereka tahu tentang triad KRR, terus gimana sih caranya jadi konselor yang baik itu gimana. Oh gitu. Nah, terus anggota Pikmanya sendiri itu biasanya kalau kita mau konseling itu konsultasinya kemana? Di lab, di ruang mana gitu? Itu kan banyak ruangan loh. Untuk sekarang kita punya basement sendiri di lab bahasa 1. Oh, di lab bahasa 1. Di lab bahasa 1 untuk mahasiswa yang pengen curhat atau pengen informasi tentang PIK itu bisa langsung ke sana. Atau bisa lewat Facebook di Pikma Patriot. Terus ini juga nanti kita mau adain lagi dalam proses ya, SMS Center sama nomor HP ya. Iya, jadi kalau ada yang mau curhat ya. Jadi kan nggak cuman langsung ke Facebook, bisa juga ke nomor yang bakal SMS. Mungkin ada yang malu kalau tahu wajahnya gitu. Sepertinya kita punya foto-fotonya ya, teman-teman. Kita punya foto dari Pikma Patriot. Ya. Yang mana ya? Foto-foto dari Pikma Patriot. Ya. Oh, yang ini ya, kita ini lagi sosialisasi dari awal diadakannya Pikma Tegar. Pikma. Nah, ini kita Ini sedang waktu lomba poster. Lomba poster di SMK 1. SMK Binaan. Itu dari STIMIK kita yang mengadakan? Iya, dari Pikmanya sendiri. Jadi kita ikut nimbrung ke kelas meeting di SMK 1 sebagai langkah awal kalau kita juga mau membangun sebuah PIK di sana, PIK remaja. Ya, ini waktu menunjukkan para peserta posternya. Ini diikuti seluruh pelajar
kelas 1, 2, 3 atau Iya. beberapa? Di Hanya ke- berapa kelas? Ada, jadi satu kelas itu diwakilkan oleh 2 orang. Satu kan juga kan ada. Iya, Itu langsung diumumin langsung, Mbak? enggak. 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 Jadi nanti, nah ini kita waktu studi banding sama Unikal. Pikma Sriwijaya. Hmm. Nah ini kita lagi membahas gimana sih menjadi Pikma. Jadi kan Pikma Sriwijaya itu lebih tua ya istilahnya. Jadi kita belajar sama Pikma Sriwijaya apa yang harus dilakuin supaya Pikma itu terus maju, terus ya pokoknya permasalahan-permasalahan yang biasa dihadapin sama Pikma sendiri. Betul. Kemudian kegiatan apa saja yang sudah dilakukan sama Pikma Patriot ini? Sampai Selain sekarang. tadi Kita di sudah SMA 1. pernah melakukan sosialisasi Pikma Tegar ya di sini tanggal 15 November kalau nggak Iya. salah. Terus anak-anak Pikma juga sudah mendapatkan pelatihan di Hotel Nirwana, karakter building. Terus kita juga sudah melakukan sosialisasi di SMK binaan, di SMK 1 contohnya yang tadi itu lomba poster ya. Terus kita sudah melakukan studi banding. Terus apa lagi? Nah untuk kedepannya kita juga mau sosialisasi Ke desa-desa. ke desa-desa. Gitu. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang apa itu Pikma dan apa saja kegiatan yang ada di Pikma Patriot ini. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Ini aku Fatin, jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. bersama saya Umul Yusta tentunya di acara Sehat Yuk. Nah,
kita akan kembali lagi berbincang-bincang tentang tadi kegiatan yang sempat kita break ya. Mbak Munah, Iya. tadi itu pesertanya yang tadi ikut yang di itu loh tanggal 15 November itu ya. Ya. Oh, Itu dari mana? sosialisasi. Itu mahasiswa sendiri, jumlahnya ada Mahasiswa 150 anak. Itu semester berapa? Semester 3 sama 3 apa? 1 1 dan 3. 1 1 dan 3. Iya. Kemudian tadi kan sempat ada sentilan sedikit tentang triad KRR. Nah, triad KRR itu apa? Triad KRR-nya sendiri itu kesehatan reproduksi remaja. Jadi tugas kami Pikma itu menghindari resiko triad KRR. Triad KRR itu resiko yang rentan untuk dihadapi oleh remaja. Contohnya itu ada 3 itu seksualitas, nafsa, sama HIV/AIDS. Nah, seksualitas itu contoh resikonya itu antara lain kan ketika remaja itu sudah mulai tahu tentang seksualitas, mereka mungkin akan coba-coba istilahnya seperti itu lah. Itu resikonya antara lain kan kehamilan yang tidak diinginkan. Terus ada Kayak penyakitnya gitu. penyakit ya, infeksi menular seksual Mm-mm. gitu. Terus aborsi Nah, dari itu kehamilan yang yang tidak benar-benar diinginkan. kita nggak menginginkan dari remaja, apalagi mahasiswa. Jadi disitulah tugas Pikma untuk memberikan informasi tentang triad KRR. Jadi hal-hal yang tadi itu nggak terjadi kepada remaja-remaja STIMIK. nafsa. Hmm. Yang Nah, kedua itu yang kedua ada nafsa ya. Narkotika ya? Narkotika. Iya. Nafsa. Terus yang ketiga ada HIV/AIDS. Nah, Hmm. itu kan penyakit yang menyerang kekebalan tubuh manusia HIV. dari Iya. dan itu sampai sekarang belum ada obatnya setahu kami. Setahu kami belum ada obatnya. Iya. Jadi harus hati-hati sekali ya. Oh banget. Jadi kan mumpung kita remaja kita harus menghindari. Jadi nggak menyesal di kemudian hari. Kemudian KRR itu sendiri Mhm. biasanya kita memberikan informasi itu secara langsung kepada anak-anaknya Hmm. apa gimana? Iya, kita memberi tahu langsung sama anak-anaknya. Kadang-kadang kita memanggil bantuan gitu, mungkin dari dinas kesehatan atau apa kan, apa ya, namanya juga kita kan masih mahasiswa, masih belajar, jadi kan belum benar-benar memahami secara keseluruhan. Kita punya channel untuk apa ya, istilahnya meminta bantuan untuk menjelaskan apa itu, apa dari tadi itu si HIV, nafsa, sama seksualitas, dan juga dampak-dampaknya itu dari pihak dinas kesehatan yang menjelaskan biasanya. Jadi ini Pikma itu langsung yang tanggung jawab itu langsung dari dinas kesehatannya. Iya, dari BPMP 2 AKP. Oh, di dalam gedung. BPMP 2 AKB. Jadi awal mulanya Pikma dibangun sendiri kan dari BPMP 2 AKB untuk membangun mahasiswa yang Mahasiswa dan remaja tegar ya. yang tegar dan generasi yang berencana. Nah, generasi berencana. Nah, ini ada rencana kegiatan apa lagi nggak? Ada banyak sih ya, proker Iya. kita sudah masuk di proker malah itu contohnya kita mau sosialisasi ke desa-desa. Terus kita juga nanti mau mengadakan seminar tentang HIV dan AIDS. Terus sama narkoba itu sudah masuk di proker, tinggal ditunggu aja. Iya. Oh, kita mau ke desa. Kalau tidak salah itu sempat saya dengar-dengar di kelurahan sendiri itu juga ada tentang PKR Ya, itu juga ada ya? yang Ada, sudah ha-ha. membangunnya. Ada yang sudah membangun, makanya itu Pikma sendiri itu nggak berdiri sendiri tapi juga bekerja sama dengan pihak lainnya. Untuk sekarang yang di Poncol itu Pikma Andromeda. kita masih bekerja sama mereka, tapi kan berhubung tempatnya jauh, kita ingin membuat PIK binaan kita sendiri. PIK Andromeda itu letaknya di Pekalongan Timur, sedangkan kita kan di Pekalongan Barat. Jadi kan nggak mungkin kalau misalnya ada apa-apa kita harus ke Pekalongan Timur dulu. Kan kalau ada event-event tertentu ya kita kumpul ya. Dari Terus KRR itu sendiri tentang kesehatan reproduksi remaja. Remaja. Ya, tadi kan HIV ya. ya misalnya
Gini ya, masih ada pemikiran yang salah tentang mahasiswa, tentang masyarakat, tentang HIV. Misalnya itu tuh penyakit kutukan, itu tuh apa ya, jadi gini, ketika seorang divonis atau dikatakan dia mengidap HIV, kan nggak mungkin kan dia, Bu, Anda positif HIV, oh iya Bu, saya tahu, kan nggak mungkin ya, kita pasti, loh kok kenapa gitu. Dan sebenarnya ibu rumah tangga yang dia tidak terlalu, katakanlah, kita nggak mengira dia akan beresiko untuk kena HIV, itu sebenarnya dia lebih punya risiko yang lebih tinggi untuk kena HIV dibandingkan pekerja seks komersial contohnya, karena pekerja seks komersial itu mereka lebih aware untuk pakai kondom dan sebagainya, sedangkan ibu rumah tangga kan nggak terlalu itu ya, suami sendiri jadi percaya gitu. Dan ada banyak kasusnya tentang ibu rumah tangga yang tanpa tahu apa-apa kok tiba-tiba dia kena HIV dari suaminya gitu. Dia nggak habis, katakanlah dia istri yang setia, dia merasa keluarganya baik-baik saja, terus dia nggak habis kecelakaan yang dia harus mendapatkan transfusi darah, dia juga nggak pakai narkoba, tapi dia bisa gitu kena HIV. Dan contoh lain ya, misalnya kan kalau kita donor darah itu kita kan diambil sampel darahnya, kita diambil sampel darahnya terus dicek di laboratorium apakah itu ada HIV atau apa enggak gitu. Jadi misalnya seseorang itu habis melakukan sesuatu yang beresiko, katakanlah misalnya kalau laki-laki habis jajan atau kalau jajan tahu ya jajan. Terus kalau misalnya remaja itu mereka habis pakai putau atau ganja yang suntik itu. Jadi misalnya 1 minggu setelah itu dia melakukan donor darah. Itu ketika di laboratorium di scan itu darah itu tidak terlihat ada HIV, tapi sebenarnya itu sudah ada. Jadi lebih kasihan lagi kalau misalnya darah itu didistribusikan waktu seorang kecelakaan soalnya disumbangkan ke orang itu kan kasihan. Jadi kan kita ya sebagai masyarakat sendiri kan, toh kita kan mendapatkan transfusi darah dari rumah sakit dan kita melihatnya itu kan pasti higienis ya. Nah kita kan nggak menyangka kalau misalnya darah itu mengandung virus HIV. Jadi itu harus ditunggu 3 bulan dulu baru si HIV itu bisa terlihat di scan. Kalau umur seharusnya umur kematangan dalam sebuah pernikahan, ini juga membahas tentang pernikahan juga kan? Iya, pendewasaan usia perkawinan ya. Harusnya itu umur berapa sebenarnya Mbak? Sekarang kan juga anak di bawah umur ternyata lulus SMP, lulus SMA ya. Untuk perempuan itu 20 tahun, kalau untuk laki-laki itu 25 tahun sudah matang. Secara produksi, secara finansial. Jadi kan kita ya diandaikan saja anak baru lulus SMA belum dapat kerja, mereka mau nikah, nah yang ngasih makan ke siapa? Oke, kalau misalnya orang tuanya mampu, nah tapi kan kita bakal bergantung sama orang tua sendiri. Dan juga kasihan yang perempuan. Nah perempuan itu kan baru masih masa baru keluar dari SMA, masih belum dewasa, tiba-tiba hamil, ya bukan tiba-tiba hamil di luar nikah gitu ya, tapi kan kita kan masih belum dewasa, orang baru kemarin main sama temen gitu, kok saya sekarang udah punya anak gitu kan. Jadi kan biasanya terjadi shock gitu. Psikologinya kan juga terjadi. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap terus saksikan acara Sehat Yuk. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV.
Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id WPI TV Timik wp.ic.id. WPI TV, WPI TV. Bring the world into you. bring the world into you. It's happening soon, it's happening soon. Its centers be glowing in my direction. To me it is new, to me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gotta be our last memory. And it's let me on and on to you. Hai guys, ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. Nah, pemirsa, kembali lagi bersama saya Nisa, tentunya di acara Sehat Yuk. Nah, Mbak, kita bahas lagi ya tentang triad KRR. Nah, Mbak Muna, resiko dari Rentan dihadapi remaja. yang dihadapi oleh Remaja. remaja. Resiko ya tadi itu sih 3 itu HIV, seksualitas dan nafsa. Nah, untuk mereka yang nggak mempedulikan itu biasanya kan bakal melakukan hal tersebut gitu. Jadi tadi itu dampaknya, dampak dari remaja-remaja yang tidak mempedulikan triad KRR. Akhirnya kan mereka bakal terjun ke seksualitas, seks bebas, terus akhirnya hamil. Nah, yang kedua dari seks bebas tuh, oke kalau cuma hamil, nanti kan kalau misalnya terkena HIV bagaimana? Atau infeksi menular seksual. Kayak PMS-nya, Biasanya kan penyakit menular seksual. remaja itu kan rasa ingin tahunya tinggi dan mereka suka mencoba-coba kan, Iya. istilahnya seperti itu. Itu untuk yang coba-coba. Kalau misalnya kan galau kan kita nggak tahu Nggak tahu ya, semuanya. namanya itu pergi sama teman, mungkin cewek sama cowok, atau kan yang namanya cewek sama cewek atau biseksual, homoseksual, kita kan nggak tahu Kita ya, nggak tahu semua, ya. Mbak, ya. Kita nggak tahu semua. Nah, di situ bisanya apa rentannya terjadi triad KRR di situ. Pas saat-saat remaja itu sedang down banget dan nggak tahu mesti ngapain, kan yang namanya suasana kan kita nggak bisa duga ya. Tadi dari mana-mana gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, terus dari itu mungkin kalau misalnya bukan seksualitas, mereka lari ke Nafsa. nafsa. Iya. Pengaruh teman-teman bisa saja. Mungkin dari minuman keras, terus suntik, terus apa dan segala macamnya yang serupa lah. Lah itu ada tipsnya enggak, Mbak? Oh, tips untuk gimana?
tips bagi agar kita nggak terserang 3 triad itu? Oh, Yang tips- pertama ya kita harus belajar dulu dan kita harus tahu resiko-resikonya. Resiko agar tidak itu ya, misalnya contohnya seks bebas, kita harus tahu resikonya apa. Salah satunya kan HIV, terus nafsa juga salah satunya HIV. Kemudian Dan juga kan kalau misalnya seks bebas itu kan juga bakal merusak kehormatan kita sih sebagai Merugikan untuk yang keluarga, diri perempuan sendiri. gitu ya. Yang laki kan mungkin nggak terlalu peduli, toh yang namanya laki itu bisa melakukan hal nggak berbekas. nggak berbekas. Tapi kalau yang namanya perempuan saat keperawanan mereka diambil, maaf ya, tapi ini kan itu ya, keperawanan mereka diambil, pasti kan mereka bakal psikologis mereka itu kan terganggu ya. Belum Wah, lagi sanksi sosial dari masyarakat, oh dikucilkan. iya dikucilkan. Iya, jadi- kunjungin para kakak. Jadi tipsnya itu kita ya kalau bisa mengerti dampak negatif dari triad KRR itu sendiri, dan juga ya yang pasti ini dan harus itu ya mendekatkan diri sama yang di atas. Itu ya. yang utama. Itu yang Maksudnya, utama, soalnya kan segala pun permasalahan itu kan seorang hamba itu nggak bakal diuji melebihi kemampuannya. Iya. Nah tapi kan kadang-kadang, aduh ya ampun kenapa aku dikasih masalah ujian cobaan tuh kok berat banget. Nah padahal kan yang namanya seorang hamba itu kan nggak bakal dikasih cobaan yang melebihi kemampuannya. Nah itu yang harus didalami setiap masyarakat. Pribadinya masing-masing. Ya, pribadinya masing-masing. Tadi sempat ada selirat tentang nafsa. Nafsa itu singkatan dari Narkoba, Narkoba, psikotropika, alkohol, psikotropika, dan zat dan aditif zat lainnya. Nah, itu macam-macam dari narkoba itu sendiri. Wah kalau namanya itu sendiri itu ada terlalu banyak ya, banyak ada sekali. sabu-sabu putau dari yang suntik sampai yang disap. Yang dihisap itu macam-macam kayak heroin, dan belum lagi setiap tahun tuh selalu ada aja yang baru, dan kita nggak menyangka itu kalau misalnya kayak ganja sendiri, ganja ya kalau nggak salah itu yang di Aceh ya, itu kan dijadiin sayuran, sedangkan kalau misalnya ya kan, itu sama mereka itu menjadi makanan sehari-hari. Dan sebenarnya di Asia Tenggara itu banyak pohon-pohon Yang narkoba, narkotik, pohon-pohon ganja itu yang di pinggir-pinggir jalan, tapi jadi- banyak orang yang nggak tahu. Iya nggak tahu. Nah, terus nanti ketika misalkan kita sudah terkena, otomatis kita secara langsung akan Kecanduan. kecanduan. Iya, Kita akan kecanduan. kecanduan. Nah, bagaimana cara mengatasi kecanduan itu sendiri? Kalau misalnya kecanduan udah tingkat akut, kita Harus rehabilitasi. rehabilitasi. Jadi di Pekalongan sendiri itu di Rumah Sakit Bendan ada ya kalau nggak salah kemarin. Belum, kalau HIV ya. Ya, Kalau HIV HIV udah ada di Rumah Sakit iya. Bendan. Itu sudah ada Rehabilitasi. antiretroviralnya untuk Antibody. antibody. Iya, ya, imun antibody. vaksin, Oh, vaksin. vaksinnya. Oke. Nah, sekarang pemirsa kita akan mendengarkan promosi dari Mbak Una dan Mbak Intan tentang PIK-nya masing-masing. Silakan Oke. monggo. Jadi untuk mahasiswa STIMIK Widya Pratama Pekalongan, kami mengharap dukungannya dari kalian untuk membantu kami dalam melaksanakan tugas kami, yaitu memerangi triad KR tadi. Nah, mungkin bagi kalian juga yang ingin mencurahkan permasalahan kalian, silahkan datang ke basement kami. Tapi lebih menarik ya kalau misalnya kita banyak anggota ya, Mbak Intan ya. Jadinya untuk menambah ramenya basement kita. Jadi nggak cuma menerima yang mencurahkan hati, tapi kita juga menerima anggota baru. Nah, untuk kontak personnya kita bisa langsung ke Facebook Pikma Patriot. Atau datang Iya. langsung kalau bahasa satu. Oke. Nah, tadi buat para anggota-anggota yang ingin bergabung dengan Pikma Patriot, langsung saja bisa datang ke lab bahasa satu ya. Iya. Nah, pemirsa, cukup sekian mungkin pembahasan dari kami tentang Pikma Patriot, triad KRR, dan tadi sedikit sebenarnya tentang nafsa, HIV/AIDS dan yang lainnya. Nah, pemirsa,
Tetap terus saksikan acara Sehat Yuk hanya ada di wpitv.stimik.wp.ac.id. Nah, kita akan ketemu di episode selanjutnya dengan berbagai macam pembahasan yang lain. Sampai jumpa.